ngopi tipis-tipis sambil ngobrol-ngobrol lho, bahas-bahas gak penting lho. Karane awak dhewe kan kawula alit, dadi bahasane sing alit-alit, sing cilik-cilik gak tuwuh-tuwuh. Sapa sing dibahas? Lah iya, nek ndelok polahe wong nang media sosial ono wae isine tukaran, isine geger, gak masalah apa ae ya, baik masalah agama, baik masalah politik, budaya, wis macem-macem lah tingkae. Ono sing critakno pengalamane pribadi, critakno hasil laku ritual secara pribadi, tapi sik diserang, artinya sik gak diterima secara nalar, padahal dia kan menceritakan perjalanan dia. Mestinya kan gini loh, ini kanggo aku pribadi, gak penting lah istilahnya ngono ngomentari apa mana, apalagi menjatuhkan seseorang yang mempunyai perjalanan dalam mencari Tuhan, dalam mencari kebenaran. Itu kan gak penting dijatuhkan. Nah, kalau menurut saya ya kita harus rasakan apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau katakan, dan kita harus bisa praktek di situ. Iya apa enggak apa yang disampaikan itu? Kalau memang iya kebenaran yang terjadi, berarti itulah yang sebenarnya, dan kita juga ikut merasakan kebenaran itu. Bukan terus kita ini mengadu domba, artinya kita ini menghasut. Oh, ajaran orang itu enggak benar, ajaran orang itu sesat, ajaran itu menyesatkan. Nah, itu kan sama halnya dengan menghasut. Seakan-akan apa yang dikatakan itu benar, tetapi itu menghasut biar orang-orang ikut dengan yang ia katakan, padahal yang ia katakan itu cuma menyerang kepada seseorang yang benar-benar dia itu sudah mengalami jatuh bangun dalam mencari kebenaran. Gitu. Nah, apakah itu salah? Nggak ada yang salah. Apapun yang terjadi di dunia ini sifatnya itu kebenaran, artinya sebagai pembelajaran, tolak ukur buat kita, sebagai referensi buat kita, benarkah apa yang dikatakan orang itu. Satu contoh, misalnya ada ajaran kejawen, kan sudah nggak pas dengan ajaran agama. Ya maaf saja, yang fanatik dengan agama dianggap kejawen itu sesat. Karena apa? Dianggap kejawen itu menyembah berhala, menyembah pepohonan, pokoknya menyembah yang sifatnya bentuk lah. Tetapi di situ kalau kita bisa menalar, kalau kita bisa merasakan, walaupun itu di suatu tempat misalnya hutan ataupun tempat-tempat sakral, misalnya punden atau pohon yang dikeramatkan, di situ kan ada rohnya juga. Di situ kan ada Tuhan. Artinya gini, itu saya tapi bukan saya. Artinya itu rohnya Tuhan, tetapi itu bukan Tuhan. Nah, paham kan di situ? Paham. Nah, jadi semua yang ada di dunia ini itu semua Tuhan. Percikan rohnya Tuhan. Seperti hanya kita sebagai manusia hidup ini. Gitu. Jadi kita harus bisa merasakan, belum merasakan kebenaran yang hakiki. Tidak penting lah menyalahkan sana sini atau menghasut. Apalagi orang bodoh seperti saya ini kan mudah dihasut. Oh, itu ajaran nggak bener itu ceramahnya nggak bener, pakai ilmunya sendiri, pakai pemikirannya sendiri, kitab yang diungkapkan itu sudah nggak pas, karena ini firman Tuhan. Nah, kalau saya bilang
Hidup itu langgeng, artinya nggak ada matinya. Hidup itu nggak ada matinya. Hidup ya hidup. Kalau kita mau mempelajari tentang kondisi alam semesta, tentang pribadi kita sendiri, ya, seluas apapun alam semesta ini, katakanlah bumi, ya, bumi ini sebagai bukunya, kertasnya kita gelar sepanjang lebar gimana lah. Kemudian langit kita sambung lagi, kita jadikan buku lagi. Pepohonan yang ada di alam semesta ini kita jadikan tintanya atau penanya, dan air di lautan kita jadikan tintanya. Nggak mampu kita membatasi ajat-ajat Tuhan, itu nggak mampu. Karena apa? Setiap saat, setiap hembusan napas, Tuhan selalu memberi ayat, selalu memberi firman, nggak terbatas ruang dan waktu. Itu artinya kebesaran Tuhan. Dan kita sebagai manusia, kalau memang kita sudah duduk di suatu agama, ya sudah, kita nyaman di situ, ya sudah, kita duduk di agama tertentu misalnya, kita nyaman di situ, ya sudah, kita nikmati aja perjalanan agama itu sampai di mana. Nggak usah kita tolak-tolak kanan kiri, menyalahkan sana atau menyalahkan sini. Oh, kalau nggak sesuai dengan saya itu sesat, kalau tidak sesuai dengan agama saya itu sesat, karena agama yang sah, yang diakui itu hanya agama ini. Nah, ini justru yang lebih menyesatkan. Karena apa? Itu cuma teori, bukan praktek. Sedangkan yang berbicara sudah melampaui praktek perjalanan, mulai awal hingga dia bisa memberi sesuatu, artinya cerita kepada yang lain, kan sudah dia praktek. Saya pernah makan bubur panas, hasilnya gini. Saya pernah makan nasi, hasilnya gini. Saya minum air ini, hasilnya gini. Saya minum air ini, hasilnya gini. Nah, itu kan sudah praktek, bukan teori lagi gitu. Kalau kita fokus pada suatu ajaran tertentu dan kita hanya belajar dari teori-teori, nggak pernah praktek, jadinya ya apa itu, bagai telur di ujung tanduk, nggak bisa tenang. Padahal mestinya kalau sudah di agama atau ajaran yang lain kan sudah tenang, rileks, nyantai. Saya sudah nyaman di ini kok, ya sudah, saya nikmati aja, Tuhan akan lebih tahu itu. Dan kalau kita ingin mencapai kebenaran, artinya kita ingin manunggaling kawula Gusti, atau kita ingin benar-benar manunggal dengan Tuhan, jalannya berbeda-beda, nggak bisa sama seperti kamu, nggak bisa sama seperti sampean. Banyak jalan, begitu. Dan hidup itu selalu memberi jalan, memberi peluang, dan memberi tempat kepada setiap manusia yang mau berusaha. Artinya begitu. Kalau saya telisik ya, kasihan. Yang kasihan itu yang memberi komentar-komentar yang nggak pasti. Sudah benar orang ini bercerita tentang kebenaran, tapi masih didebat, masih dicekal, masih diserang. Wah, itu ajaran nggak benar, itu ajaran yang menyesatkan. Justru yang bilang sesat dan bilang menyesatkan itu ya kamu sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu nggak tahu sesat itu apa, tapi kamu bilang sesat, tapi kamu sendiri nggak tahu sesat itu apa, gitu. Dan perjalanan yang sebenarnya adalah perjalanan yang hidup, karena hidup itu langgeng, hidup itu nggak pernah ada matinya, reinkarnasi terus. Hidup itu nggak bisa dibatasi, hidup itu. Satu contoh, ketika kita bilang membahas soal kiamat misalnya, ya nggak perlu saya sampaikan lah, karena sudah tahu kan yang pernah disampaikan oleh para kiai, para ustadz, atau mubalik, atau para ulama, atau para pendeta, kan sudah pernah mengucapkan semua, dan semua itu sudah benar semua.
tinggal kita sebagai pendengar bisa nggak kita praktek di situ. Itu seperti kiamat, ada yang mengatakan kiamat itu kebangkitan, artinya bangkit dari kesadaran. Karena selama ini ada istilah kita mati di dalam hidup, mati sakjroning urip. Yang mati apanya? Kesadaran pribadi kita. Itu kita hanya dalam khayalan, dalam angan-angan. Itu. Ada yang bilang kalau kiamat itu bumi hancur. Makanya kalau saya katakan sebelum ajaran Nabi Muhammad ya, kan sudah ada ajaran nabi-nabi yang lain, dan Nabi Muhammad ditentukan sebagai penerima wahyu terakhir, ya kan, wahyu terakhir. Ini pun masih ada apa itu sanggahan, masih ada yang kurang pas. Artinya apa? Masa Tuhan itu hanya memberi wahyu pada seorang ini yang namanya Muhammad? Kan tidak mungkin. Makanya tadi saya bilang sesuai dengan laku perjalanan spiritual kita dalam mencari kebenaran. Atau dengan satu agama yang disebarkan oleh Nabi Muhammad, manusia kan masih belum bisa tentram, masih belum nyaman, masih belum bisa tenang di situ. Artinya berarti Tuhan ini masih akan memberi wahyu lagi kepada orang yang benar-benar ingin bersungguhan ya, ingin mencari kebenaran. Yang benar itu yang gimana? Dan pada akhirnya muncullah istilah gelar jagat anyar, gelar jagat baru, artinya jagat ketentraman, jagat hidup itu sendiri. Dan hidup itu cuma punya sifat welas asih, ngalah, menerima apa adanya. Sifatnya hidup itu yang paling utama adalah cinta kasih, Ar-Rahman Rahim. Di dalam agama sudah dijelaskan di situ, Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, Rahman Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, kita menganut agama yang kita yakini Maha Pengasih dan Penyayang, kenapa kita tidak bisa menyayangi yang lain, apalagi menyayangi alam semesta kayak tumbuhan, binatang atau sama manusia? Menyayangi diri sendiri pun kita belum mampu. Buktinya apa? Kita masih menyalahkan orang lain, berarti kita masih belum mampu menyayangi pribadi kita sendiri. Sebetulnya pribadi kita kan butuh tentram, butuh ketenangan yang hakiki, tapi pikiran kita mengajak gitu loh, untuk memprotes pikiran kita, untuk mendogma pikiran kita selalu terus itu, dan kita terjerumus di situ. Apakah itu salah? Gak ada yang salah, itulah kebenaran. Karena apa? Kita bisa merasakan kalau memang itu benar, nggak pun Tuhan itu memberi wahyu lagi. Kalau sudah digelar dengan yang namanya gelar jagat anyar, jagatnya hidup, berarti sudah nggak ada lagi wahyu yang turun. Ini sudah saya pastikan, nggak ada wahyu lagi yang turun. Ini wahyu yang terakhir, karena Tuhan sudah memberi pengampunan yang ke-6, dan yang ke-7 kalinya ini adalah wahyu hidup sejati. Karena apa yang ada di dunia ini adalah sudah menjadi hak dan kuasanya hidup. Nggak ada untungnya sih, nggak ada untungnya. Kita mendengar ceramah orang lain nggak sesuai dengan kita, ya sudah, kita diam, kita rasakan, kok bisa gitu ya. Nalarnya gimana, prosesnya gimana, kita ikuti. Kalau memang kita menemukan prosesnya orang itu mencapai kebenaran, ya sudah, kita ikuti. Kalau nggak mencapai, ya kita kembali lagi ke ajaran kita yang semula. Kan simpel. Jadi nggak perlu menghasut orang ini ceramahnya nggak baik, ini agama sesat, ini ajaran sesat, ini aliran menyesatkan, yang nggak sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan itu merintah apa? Yang namanya Tuhan itu cuma merintah kepada manusia, artinya menyuruh manusia untuk saling mengasihi dan menyayangi di antara sesama makhluk hidup yang ada di dunia, baik itu tumbuhan, binatang maupun sesama manusia. Cuma itu yang diinginkan Tuhan,
Cuma itu, nggak ada yang lain. Tuhan nggak menyuruh untuk melakukan ibadah sholat ke gereja, ke pura, kemudian ke tempat-tempat ibadah yang lain, nggak menyuruh itu. Dan oleh karena manusia itu sudah mencapai kesadaran, apa salahnya kalau misalnya beribadah itu di suatu tempat yang namanya masjid, pura, kemudian yang namanya gereja, apa salahnya? Kan ada adabnya gitu loh, ada adabnya. Kalau orang Jawa bilang tertata, toto, itu adab sebagai manusia, biar nggak semrawut kan gitu. Kalau Islam di masjid, kalau Kristen di gereja, kalau Buddha itu di pura atau di mana, saya belum paham itu. Nah, di situ Tuhan itu sudah merasa senang melihat makhluk di dunia, apalagi yang dinamakan manusia ini tentram, tenang, saling mengasihi, saling menyayangi. Itu loh yang diminta Tuhan. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Kamu mau sholat, monggo. Mau ke pertapaan, monggo. Mau ke gereja, silakan. Mau ke biara, silakan. Mau ke pura, silakan. Itu Tuhan. Nggak ada perbedaan. Kalau memang suatu agama itu adalah perintah dari Tuhan, tentunya agama lain kan dihapus. Susah apa sih Tuhan misalnya untuk menumpas suatu agama yang hanya membuat kisruh, yang hanya membuat onar, yang hanya membuat keresahan masyarakat, bikin keresahan dunia. Nggak ada susahnya. Nggak ada susahnya. Ngopi lagi loh, tipis-tipis saja. Daripada tidur sore-sore ngobrol-ngobrol, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita ini saling menjaga keharmonisan, menjaga kerukunan di antara sesama, ya, sesama manusia. Kita pandang manusianya saja, jangan pandang ajarannya atau jangan pandang agamanya atau bentuk-bentuk ajaran tertentu, jangan pandang itu. Kita pandang manusianya. Karena apa? Semua makhluk hidup yang di dunia ini ciptaan Tuhan, bukan ciptaan agama. Itu loh, intinya di situ loh. Itu. Iya, tapi nyamuk Itu nyamuk pun itu juga ciptaan Tuhan. Kita nggak mempunyai hak untuk membunuh. Jadi kita harus bisa mempunyai rasa cinta kasih. Oke, cukup sekian dulu. Lain waktu kita sambung lagi. Rahayu, rahayu, rahayu.